Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suleka Waidah dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM L30302000036. Di sini saya akan menjelaskan isi buku dari Fikih Wanita tentang segala urusan wanita. Itu ada di sini semua, karya dari Atika Hamid. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Saya tidak akan menjelaskan semua karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi di sini saya hanya mengambil beberapa poin penting saja. Yang pertama yaitu bab 1 tentang kedudukan wanita dalam Islam. Nah, di sini dijelaskan kesetaraan antara wanita dan laki-laki. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Didasarkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. Yang kedua, kedudukan wanita sama dengan laki-laki dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan atau membelanjakan harta kekayaannya. Yang ketiga, kedudukan wanita sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris dan memperoleh warisan. Yang keempat, kedudukan wanita sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kedudukan wanita sama dengan laki-laki dalam kesempatan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Apabila syarat untuk memutuskan ikatan tersebut terpenuhi atau karena ada sebab tertentu yang dibenarkan oleh ajaran agama, misalnya melalui lembaga fasakh dan khulu, seperti suaminya zalim, tidak memberi nafkah, gila, berpenyakit yang mengakibatkan suami tidak bisa memenuhi kewajibannya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu laki-laki yang ditarik ke dalam neraka oleh wanita. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah suami, yang ketiga adalah kakak laki-laki, yang keempat anak laki-laki. Itu ada contoh orang yang akan ditarik ke dalam neraka oleh wanita. Yang ketiga ada hak kaum wanita. Haknya yaitu ada dalam bidang politik, dalam memilih pekerjaan, hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu atau belajar. Untuk bab kedua, sholat bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita, bagi umat Islam, sholat itu hukumnya adalah wajib. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan menurut istilah, sholat berarti suatu bentuk ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada di sini dijelaskan tata cara melaksanakan sholat bagi kaum wanita. Yang pertama, azan dan iqomat. Menurut ajaran Islam, seorang wanita tidak dianjurkan melaksanakan azan dan iqomat, baik saat dalam perjalanan atau tidak. Azan dan iqomat hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki. Beberapa para ulama pun tidak memungkiri adanya pernyataan itu, karena ada pernyataan yang menyebutkan bahwa wanita boleh azan dan iqomat selama tidak ada laki-laki. Yang kedua, menutup aurat.
wanita yang sudah balik diwajibkan menutup seluruh badannya ketika sholat, kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila seseorang wanita sholat namun ada tampak sedikit dari auratnya seperti betis, kaki, atau sebagian kepalanya, maka sholatnya tidak sah. Dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut juga ditegaskan al-mar'atu ngaurat, wanita adalah aurat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dikisahkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang sholat dengan mengenakan baju dan kerudung tanpa mengenakan kain. Maka beliau menjawab, apabila bajunya lebar dan menutup kedua kakinya maka sholatnya sah. Jadi selama tidak menembus pandang ataupun membentuk lekuk tubuhnya, masih disahkan sholatnya. Pakaian dan tempat wanita sholat. Ini pakaian yang dipakai sholat oleh wanita itu kulit tubuh tidak boleh terlihat. Seperti tadi, tidak boleh terlihat lekuk tubuhnya. Suci dari bersih dan najis. Artinya tidak boleh kotor, tidak boleh memakai pakaian yang diharamkan dalam Islam. Sutra bagi laki-laki dan pakaian yang melebihi mata kaki itu bagi yang perempuan. Seperti itu tidak membahayakan pemakainya. Di sini juga dijelaskan posisi wanita ketika sholat. Ada juga imam wanita saat sholat bersama wanita. Imam wanita saat sholat bersama wanita itu diperbolehkan karena tidak ada imam laki-laki, jadi dibolehkan. Tapi jika ada seorang laki-laki maka imamnya harus laki-laki. Berikutnya mengenai wudhu. Bagi wanita yang sedang istihadhah tidak diwajibkan mandi dan berwudu setiap kali akan sholat, cukup sekali, kecuali wudhunya batal karena sesuatunya itu yaitu seperti haid, darah nifas, dan serta yaitu darah yang keluar dari urat. Sementara itu wanita yang memakai kuteks sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sempurna. Kuteks merupakan lapisan cat yang menempel pada kuku. Oleh karena itu pemakaian kuteks pada kuku bisa menghalangi sampainya air ke dalam jari ketika wudhu, karena segala sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke anggota wudhu tidak boleh dipakai oleh orang yang berwudhu atau yang mandi wajib. Yang berikutnya adalah sholatnya wanita gila. Sholatnya wanita gila atau hilang akal itu tidak diwajibkan. Mereka juga tidak diwajibkan mengqadha sholat yang ditinggalkan mereka, kecuali saat ia sembuh. Waktu sholat telah masuk, biasanya mereka berlangsung cukup lama. Yang berikutnya sholat dalam perjalanan. Di sini ada dua pendapat yang berlaku bagi kaum wanita. Pertama, saat sholat harus disertai rukuk dan sujud, maka sujud yang dilakukan harus lebih rendah daripada rukuk. Pernyataan kedua, apabila tempatnya luas maka ia harus menghadap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan menghadap kiblat maka tidak dianjurkan.
Dan apabila tempat yang digunakan kotor atau banyak najis, disarankan untuk menggunakan alas untuk memisahkan dirinya dari najis tersebut agar sholatnya tetap sah. Yang terakhir, ini sering terjadi di masyarakat, menggendong anak ketika sholat. Ketika akan sholat dan tidak ada seorang pun yang menolong ketika anaknya menangis, seorang wanita diperbolehkan menggendong anaknya, bagi laki-laki maupun perempuan, dan sholatnya tetap sah. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat dengan menggendong Umamah binti Abi Al-As. Yang ketiga, bab ketiga di sini adalah puasa bagi wanita. Puasa itu hukumnya wajib bagi umat Islam, apalagi sudah balik. Di sini ada dijelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa umum: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, sengaja mengeluarkan mani, terus berhubungan atau bersetubuh di siang hari berniat membatalkan puasa. Itu sangat umum. Terus di sini hal-hal yang diperbolehkan selama puasa. Hal-halnya juga umum, seperti membasahi seluruh badan dengan air selama tidak diminum, itu diperbolehkan. Terus memakai obat tetes mata dan celak, mencium atau dicium oleh suami itu boleh. Suntik, berkumur dan memasukkan air ke hidung. Berkumur itu boleh selama tidak sampai ke tenggorokan. Yang terakhir, mencicipi makanan dengan lidah. Itu mencicipi makanan dengan lidah, dan setelah itu berkumur. Yang di sini adalah bab 4, haji dan umroh bagi wanita. Haji dan umroh memiliki beberapa perbedaan, diantaranya ialah dari segi waktu, dari segi manasik, dari segi hukum. Di sini dijelaskan ada 3 perbedaan. Dari pelaksanaannya juga, ibadah haji dibagi menjadi 3 macam: haji ifrad atau menyendiri, haji tamattu atau bersenang-senang. Yang terakhir ada haji qiron atau menggabungkan. Mungkin untuk rukun haji sudah umum, seperti ihram, tawaf ziarah, sa'i, wukuf di Arafah, mencukur rambut, dan tertib atau berurutan. Sedangkan yang wajib dilakukan adalah ihram, yang dimulai dari mikot yang telah ditentukan, wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melempar jumrah, mencukur rambut, dan tawaf wada. Syarat wajib haji yaitu Islam, berakal, balik, dan mampu. Bagi kaum wanita itu ada beberapa yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Antara lain, mukena minimal 2 buah, pakaian ihram, rok putih, dan mukena atas putih 2 set. Pakaian sehari-hari secukupnya saja, tidak harus bawa sebanyak-banyaknya. Terus kaos kaki juga secukupnya. Selain perlengkapan tersebut, ada beberapa perlengkapan juga yang harus dipersiapkan, seperti pakaian penghangat, sendal jepit, selimut, sepatu sendal atau sendal gunung, obat-obatan. Itu sangat penting bagi yang fisiknya tidak terlalu fit. Terus gunting kecil untuk tahalul dan payung. Ada juga senter kecil, kantong kecil untuk menyimpan batu kerikil persiapan melempar jumrah, kantong sandal, pelembab atau krim, biaya untuk dam dan korban. Di
Di sini juga dijelaskan haji dan umroh bagi wanita yang sedang haid. Itu dia juga tetap melakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji. Terus yang kedua, etika ihram. Dijelaskan di sini ada juga larangan-larangan yang tidak dibolehkan, yang tidak boleh dilakukan. Terus ketika ihram, wanita haid dan nifas tidak boleh sholat. Itu juga dijelaskan dalam sini. Ada juga yang bab berikutnya adalah pernikahan bagi wanita. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang paling berhak memperoleh pendidikan pemeliharaan. Tujuan dari pernikahan sangat mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Terus ada juga rukun pernikahan. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan. Terus adanya akad, yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya, atau biasa disebut dengan ijab, dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya yang disebut dengan qabul. Terus adanya wali dari calon istri dan adanya 2 orang saksi. Jadi jika tidak ada saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Terus macam-macam pernikahan yang dilarang. Di sini adalah nikah syigar, yaitu pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran dengan menjadikan 2 orang wanita sebagai mahar masing-masing. Biasanya seperti ucapan saya nikahkan Anda dengan anak atau saudara perempuannya, dan Anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan Anda. Seperti itu sangat tidak boleh di sini. Terus nikah mu'tah, pernikahan antara laki-laki dan wanita untuk waktu tertentu, sehari, 2 hari atau lebih. Itu biasanya juga disebut dengan nikah kontrak. Dengan memberikan imbalan kepada wanita berupa harta atau lainnya, dan suami tidak berwajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, serta tidak menimbulkan warisan di antara keduanya. Itu sangat tidak boleh. Terus nikah muhalil, ada nikah siri. Nah, nikah siri sering terjadi. Pada hakikatnya pernikahan ini adalah zina karena tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Jadi sebenarnya nikah siri itu tidak boleh. Terus wanita ketika ihram, seputar mahar dan batasannya. Itu di sini dijelaskan mahar yang diperbolehkan itu seperti apa, dan yang tidak dibolehkan itu seperti apa. Dan juga mahar itu tidak boleh, seorang wanita tidak diperbolehkan meminta mahar yang terlalu memberatkan mempelai laki-laki. Terus tentang wali nikah. Di sini ada beberapa jenis wali nikah. Ada menurut kewenangannya. Itu ada wali mujbir, ada wali mukhayyir, yang kedua menurut garis keturunan, dan sebab lainnya. Pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan, dan hukumnya itu adalah haram. Terus ada juga, kita langsung ke lamaran atau hibah.
Lamaran ini adalah permohonan restu kepada seorang wanita atau walinya untuk menikahnya. Hukumnya yaitu hibah itu hukumnya mubah. Adapun beberapa hal yang menyebabkan wanita haram dinikahi. Yang pertama, haram dinikahi karena nasab. Yaitu tidak boleh haram dinikahi karena sesusuan. Seperti ibu yang menyusui, itu tidak boleh. Juga haram dinikahi karena pernikahan. Di sini wanita yang haram dinikahi karena pernikahan ialah ibu istri sampai ke atas. Anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai ke bawah. Nikah dengan niat talak. Di sini dijelaskan nikah dengan niat talak merupakan pernikahan antara laki-laki dan wanita yang cukup semua syarat dan rukun nikahnya. Di sini pernikahan dengan talak itu sah, dan suami harus tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya, sebagai kewajiban menyediakan tempat tinggal, nafkah, dan hak saling mewarisi. Yang berikutnya, suami istri muhrim. Terus di sini zina membatalkan pernikahan, itu juga ada, yaitu apabila seorang laki dan wanita melakukan zina dan hamil, maka keduanya tidak boleh menikah meskipun dengan alasan untuk menutupi aib dan menjadi ayah bagi anak yang di dalam kandungannya. Wanita tersebut hukumnya adalah haram dan pernikahannya harus dibatalkan. Alasan perbuatan itu hukumnya haram karena mendapat unsur penipuan nasab dengan berkedok agama, dengan mengakui bayi yang berada di dalam kandungan sebagai anaknya, padahal anak tersebut hasil di luar nikah, memperoleh warisan, padahal sebenarnya bukan dawil furuj, memiliki nasab waris, menjadi wali nikah apabila yang lahir wanita, padahal bukan menjadi ayah yang sebenarnya, berarti nikahnya tidak sah. Atau anak yang lahir menjadi wali nikah dari keluarga laki-laki yang mengawini ibunya serta bersentuhan kulit dengan saudara perempuan laki-laki itu dengan keyakinan tidak membatalkan wudu. Terus di sini nikah melalui telepon, seperti banyak yang sudah dilakukan. Sebenarnya pernikahan dalam telepon itu masih di masih di hukumnya itu masih dicari tahu karena banyak orang yang menyalahgunakan. Itu juga bisa percakapan melalui suaranya juga bisa diubah-ubah, itu sangat tidak disahkan. Syarat-syaratnya nikah itu seperti hadirnya dua saksi laki-laki yang adil, berakal, balik, bisa mendengar dan melihat prosesi akad, ijab, dan qabul. Menggunakan nama palsu ketika akad nikah itu tidak menurut hukum fikih, sah atau tidaknya akad nikah tidak ditentukan dari asli tidaknya nama calon mempelai laki-laki. Selama calon suami dan ayah atau wali dari calon istri secara sadar melakukan akad nikah yang disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang adil, maka akadnya tetap sah. Terus bab 6, talak atau perceraian bagi wanita. Di sini hukum talak sendiri itu ada mubah atau boleh dengan beralasan untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak. Ini sering terjadi. Hukum talak itu ada beberapa uraian. Di sini dijelaskan bermacam-macam, seperti yaitu haram. Yang dimaksud haram di sini adalah talak bid'ah dan memiliki beberapa bentuk. Yang kedua, makruh.
Talak yang dimakruhkan itu di sini yaitu tidak mempunyai sebab dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Talak wajib yaitu adanya perpecahan, tidak mungkin untuk bersatu kembali. Ada talak sunnah disebabkan si istri tidak memiliki sifat afifah, menjaga kehormatan diri dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama, seperti tidak memperhatikan sholat 5 waktu serta sulit diperingatkan. Itu sunnah. Yang kelima ada boleh. Yang talak diperbolehkan di sini yaitu suami istri, apabila suami istri memiliki tingkah laku akhlak yang buruk serta dapat berdampak negatif jika keduanya terus bersama. Syarat talak di sini yaitu yang pertama berkaitan dengan suami yang melakukan talak. Terus balik, berakal, macam-macam talak. Talak sunni. Talak sunni itu talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetujui. Nah, talak bid'i atau bid'ah. Talak bid'i di sini adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang saat sang istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah disetujui. Talak bain yang dilakukan oleh seseorang suami merujuknya kembali berpisah selamanya. Terus talak raj'i, talak di mana suami boleh kembali kepada sang istri setelah diceraikan. Talak syarih, talak sindiran atau kinayah. Misalnya talak sindiran itu pulanglah ke rumah orang tuamu, atau untuk sementara kita berpisah dulu. Terus talak munjas. Ada talak tahir, talak wakalah, talak haram. Berikutnya nafkah. Nah, di sini adalah hukum seorang suami yang telah menikah itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Terus di sini juga dijelaskan kehamilan, kelahiran dan mendidik anak. Di sini dijelaskan seperti itu. Kehamilan dalam Islam, terus juga ada beberapa minggu. Di sini ada juga mendidik anak. Dalam Islam diajarkan cara mendidik anak. Terus karena waktu sudah mepet juga, kita langsung saja ke bab berikutnya, yaitu tentang jenazah wanita. Memandikan jenazah wanita hukumnya itu fardu kifayah. Apabila menurut Imam Malik dan Syafi'i, apabila wanita yang meninggal belum nikah, maka ia hanya boleh dimandikan oleh sesama wanita. Jadi seorang jenazah wanita tidak boleh dimandikan oleh seorang laki-laki, termasuk bapaknya atau saudara laki-lakinya. Terus di sini ada beberapa cara memandikan jenazah, yaitu jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, jenazah dimandikan di tempat tertutup agar tidak dilihat banyak orang. Ketika dimandikan, jenazah hendaknya dipakaikan kain basah agar auratnya tidak mudah terbuka. Jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya menggunakan air dan sabun mandi. Setelah membersihkan najis, gigi
dan mulut. Seluruh tubuh jenazah mulai dari rambut kepala hingga telapak kaki dimandikan sampai bersih. Setelah jenazah selesai dimandikan, rambutnya dirapikan dan diwudukan. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk. Apabila jenazah yang dimandikan adalah orang yang sedang ihram, maka ia dimandikan tanpa minyak wangi dan lem-leman. Tubuhnya dibersihkan dengan sabun dan daun bidara seperlunya saja, sedangkan kepalanya tetap dibiarkan terbuka. Di sini juga ada beberapa hal-hal yang perlu diketahui mengenai jenazah. Anak yang gugur. Ketika demikian jenazah disyariatkan membersihkan kumis, bulu ketiak, dan kuku jenazah. Wajib melepas perhiasan yang melekat pada tubuh jenazah seperti anting, kalung, gelang, dan cincin. Apabila jenazah menggunakan gigi emas, maka wajib dilepas apabila mudah melepasnya. Namun, jika khawatir membahayakan, maka boleh dibiarkan saja. Bagi wanita muslim yang mati melakukan maksiat, maka ia tetap wajib dimandikan, disolati, dan dikafani. Sebab wanita tersebut tidak keluar dari lingkaran agama Islam, sama halnya dengan wanita yang bunuh diri. Tayamum bagi wanita jenazah. Apabila di suatu daerah tidak ada air, itu bisa ditayamkan baik jenazah itu dalam keadaan junub maupun haid. Terus di sini juga dijelaskan cara mengkafani jenazah wanita. Dan ukuran lebar tubuh jenazah 50 cm dan tingginya 150, maka lebar kain kafannya ada 150 dan panjangnya 150 ditambah 50 cm. Itu adalah yang perlu diperhatikan. Di sini juga ada hukum salat jenazah. Hukumnya adalah fardhu kifayah, yaitu apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka gugur dari lainnya. Posisi imam, yaitu beberapa ulama berpendapat bahwa imam berdiri di tengah jenazah, baik jenazah tersebut laki-laki maupun wanita. Apabila jenazahnya wanita, maka imam berdiri di tengah-tengah jenazah, sedangkan jika jenazahnya laki-laki berdiri dekat kepalanya. Imam berdiri di dekat jenazah, baik jenazah tersebut maupun laki-laki. Terus ada cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Terus berdiri apabila mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, terus membaca sholawat kepada Rasulullah, membaca doa untuk jenazah, membaca doa setelah takbir keempat, lalu salam. Terus di sini mengubur jenazah itu juga ada aturannya. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu-waktu terlarang atau waktu malam, meskipun dengan cara memakai lampu dan turun di lubang kubur untuk memudahkan melakukan penguburan, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua adalah hukum berziarah bagi wanita. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam mensyaratkan bagi kaum wanita sebagaimana kaum laki-laki. Pendapat kedua mengatakan bahwa ziarah kubur wanita itu hukumnya makruh. Sedangkan ketiga, menurut Imam Malik, ziarah kubur diharamkan bagi wanita. Berarti ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Kan dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur. Terus itu kecantikan bagi wanita. Hakikat mempercantik tubuh ini sering terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Terus juga kecantikan wanita terlihat sempurna apabila jasmani rohaninya seimbang. Terus berhias itu di sini sifat dari wanita ialah senang memperlihatkan kecantikannya. Agar tetap terlihat sempurna, mereka rela berkorban dengan cara menjaga tubuh agar tetap segar, energik, dan terlebih menarik. Semua itu supaya orang yang melihatnya tidak bosan, terutama lawan jenis mereka.
selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menggunakan fitnah dan tidak berlebihan, maka boleh-bolehkan saja. Tapi jika mengundang syahwat dari seorang kaum laki-laki itu diharamkan. Larangan-larangan yang harus dihindari: mengikir gigi itu tidak boleh. Yang kedua, menambal gigi menggunakan emas, memakai kuteks dan menyambung kuku dengan perhiasan. Terus juga mentato anggota badan, memakai susuk, operasi ganti kelamin, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, maka Allah itu akan melaknatnya orang-orang yang seperti itu. Menyemai rambut. Terus di sini menyemai rambut hitam itu sangat tidak diperbolehkan. Menyambung rambut juga tidak dibolehkan dalam Islam. Mencabut dan menipiskan bulu alis itu tidak boleh juga dalam Islam. Terus di sini hak waris bagi wanita. Yang terakhir di sini itu adalah hak waris bagi wanita. Ini juga ada perhitungannya. Di sini dijelaskan hal yang bisa membuat harta warisan tersebut gugur, seperti pembunuhan, beda agama, perbudakan, hijab, atau hanya dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat, itu gugur. Pembagian warisan itu sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ahli waris yang mendapatkan setengah itu seperti anak perempuan yang apabila tidak menjadi asobah, cucu wanita, saudara perempuan sekandung. Ahli waris yang mendapatkan 1/3, ibu apabila tidak ada anak bagi baik laki-laki maupun wanita, 2 orang atau lebih saudara seibu dan sebapak. Ahli waris yang mendapatkan 1/4 yaitu suami dan istri. Yang 1/6 ada bapak dan ibu apabila ada saudara sekandung. Terus kakek, jika tidak ada bapak, nenek apabila tidak ada ibu, cucu perempuan, saudara seibu, cucu dan orang tua laki-laki, serta saudara sekandung sebapak. Apabila waris yang mendapatkan 1/8 diberikan kepada istri jika meninggalkan anak baik laki-laki maupun wanita. Yang mendapatkan 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih apabila tidak menjadi asobah. Jatah wanita ialah separuh dari jatah laki-laki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau materi yang saya sampaikan tidak cukup jelas. Sekiranya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.